Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamila dengan NIM 4312 2110 130. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Qur'an untuk melengkapi tugas besar 1 agama Islam. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai kematian Muhammad tiba, yaitu pada tahun 632 Masehi. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja qara yang artinya membaca. Isi atau tubuh dari Al-Quran disusun dalam bentuk bahasa Arab klasik. Hal ini juga diyakini merupakan transkrip literal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemurnian atas keasliannya sangat terjaga. Hal ini bahkan dijanjikan dalam Al-Quran itu sendiri pada surat Al-Burj ayat 21-22 yang berbunyi, Bal huwa Qur'ana majid fi lauhim mahfud, yang artinya bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Selanjutnya, isi dari Al-Quran memiliki isi yang lebih pendek dibandingkan dengan Perjanjian Baru atau juga kitab liberal. Al-Quran dibagi menjadi 114 surat atau bisa disebut dengan bab. Dalam bab atau surat itu memiliki ayat atau butir-butir yang berbeda-beda. Surat di dalam Al-Quran yang pertama adalah Al-Fatihah, namun bukan berarti Al-Fatihah merupakan surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang paling panjang adalah surat kedua atau surat Al-Baqarah, dan surat yang paling terpendek adalah surat Al-Kautsar. Nama-nama surat di dalam Al-Quran diberikan dengan istilah yang paling banyak muncul di dalam surat tersebut. Namun hal ini tidak berlaku dalam semua surat di dalam Al-Quran. Surat dibagi lagi menjadi ayat-ayat secara literal memiliki arti tanda. Ayat di dalam Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Ayat di dalam Al-Quran juga memiliki panjang yang berbeda-beda. Ada yang sangat panjang seperti paragraf, ada juga yang hanya terdiri dari beberapa kalimat. Berdasarkan definisi di atas, maka setidaknya ada 5 faktor penting yang menjadi faktor karakteristik Al-Quran, yaitu 1. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan malaikat Jibril. Dia hanya penyampai wahyu dari Allah, bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya penerima wahyu Al-Quran dari Allah dan bukan perkataan manusia biasa. Mereka hanya berkewajiban mengamalkannya. 2. Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Al-Quran, tapi memiliki nama lain, yaitu Zabur adalah nama kitab yang diturunkan pada Nabi Daud, dan Taurat adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, dan Injil kitab yang diberikan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat, maka dalam sepanjang sejarah umat manusia secara awal turunnya sampai sekarang dan mendatang tidak seorang pun yang mampu melindungi Al-Quran, baik secara individual maupun kolektif, sekalipun mereka ahli sastra, bahasa, dan sependek-pendeknya surat atau ayat. 4. Diriwayatkan secara mutawatir, artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita. Yang kelima, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah, yang dimana antara sekian banyak bacaan, hanya membaca Al-Quran saja yang kita baca dianggap ibadah. Sekalipun membaca, tidak tahu maknanya apa jika ia mengetahui makna ayat atau surat yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Adapun bacaan-bacaan lain tidak dinilai ibadah kecuali disertai niat yang baik secara mencari ilmu. Dan selanjutnya, kelebihan dan keistimewaan Al-Quran, yaitu 1. Al-Quran merupakan ikhtisar ajaran tauhid dari kitab sebelumnya. Yang kedua, susunan dan struktur kalimatnya rapi. Yang ketiga, seluruh kandungan Al-Quran adalah kebenaran dan kejujuran. Yang keempat, terpelihara dari campur tangan manusia. Yang kelima,
Al-Quran sesuai dengan kebenaran ilmu dan pengetahuan modern. Dan ini penjelasan singkat. Al-Quran merupakan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi dan disebarkan secara bertahap sehingga 632 Masehi. Bukti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran adalah 6.322 ayat, 114 surat, dan sekitar 3.323 surat. Kesimpulan yang saya ambil, turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadikan awal dari kenabian Muhammad. Waktu turunnya Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama Islam. Al-Quran diturunkan dalam 2 cara, yaitu secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, lalu diturunkan ke Nabi Muhammad secara bertahap. Secara turunnya Al-Quran dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi dan Madinah setelah hijrah. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, paham terkait keimanan, dan tauhid dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan secara 12 tahun 5 bulan. Ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat, yaitu muamalat adalah hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam, dan hukuman Islam. Pada periode setelah hijrah Nabi Muhammad ini terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan oleh Nabi Muhammad adalah surat Al-Ma'idah ayat 6. Berikut penjelasan saya, kurang lebihnya bisa dibaca di PPT presentasi di atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.